Selamat pagi, Bu Meriske. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan simulasi mediasi yang berjudul Sengketawan Prestasi terhadap utang piutang dalam jasa pembangunan rumah antara Nyonya Visa dengan Mister Banu. Yang diperankan oleh yang pertama Yosef Anggit Yonatan sebagai mediator, yang kedua Yudit Rizkia sebagai Nyonya Visa, yang ketiga Alex Octavian sebagai kuasa hukum Mister Banu, yang keempat Daniel Natalael Lumban Torwan sebagai Mister Banu. Mediasi hari pertama pada tanggal 19 September 2019 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di ruang mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita memulai mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Yosef Anggit Yonatan, SH. Saya sebagai moderator yang telah dipilih oleh Bapak dan Ibu sekalian dalam perkara wan prestasi terhadap utang piutang dalam jasa pembangunan rumah antara Nyonya Visa dengan Mister Banu. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Banu, saya di sini sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Alex Octavian SH, saya di sini sebagai kuasa hukum penggugat. Perkenalkan, nama saya Visa, saya di sini sebagai tergugat. Baiklah, jika begitu, dikarenakan Bapak dan Ibu sekalian sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang ditempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan pada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan, di mana mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Manfaat dari mediasi ini adalah untuk menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik. Wajib Bapak dan Ibu ketahui bahwa pada dasarnya mediasi bersifat tertutup kecuali ibu dan bapak berkehendak lain. Dan proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak yang netral, membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksa sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain. Pertama, imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia, dan yang terakhir adalah kaukus. Artinya, jika diperlukan, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi akan saya bacakan ya urutan mediasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pertemuan mediasi hari ini yaitu sebatas perkenalan mediator dan para pihak, menjelaskan maksud dan tujuan serta manfaat mediasi, menjelaskan sifat proses mediasi, menjelaskan peran mediasi dan membuat jadwal pelaksanaan mediasi dengan para pihak, serta kesepakatan dan tata tertib proses mediasi. Yang kedua, bahwa pertemuan kedua mediasi yaitu penyampaian resume perkara dan usulan perdamaian oleh masing-masing pihak paling lama 5 hari penetapan pertemuan mediasi pertama. Yang ketiga, bahwa sebagai mediator akan mengintervensasikan permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas untuk pertemuan selanjutnya. Yang keempat, bahwa saya sebagai mediator juga memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian
yang terbaik bagi para pihak serta bekerja sama mencapai permasalahan. Yang kelima, apabila proses mediasi mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam kesepakatan perdamaian dan para pihak dapat memilih kesepakatan perdamaian akan dilakukan dengan akta perdamaian atau mencabut gugatan. Baiklah, apakah Bapak-bapak dan Ibu-ibu mengerti terkait pelaksanaan mediasi ini atau perlu saya ulangi untuk menjelaskan lagi? Sudah jelas. Mengerti. Baik, karena Bapak dan Ibu sudah mengerti, maka saya akan menentukan jadwal terkait pertemuan kedua mediasi. Apakah para pihak keberatan jika pertemuan kedua mediasi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 September 2019 pukul 10 waktu Indonesia Barat, tempat ruang mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara? Bagaimana? Tidak keberatan. Saya juga tidak keberatan. Baik, di dalam pelaksanaan mediasi kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama, imparsial yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan yang seperti tadi sudah saya sampaikan. Baiklah, mempersingkat waktu, saya akan bacakan tata tertib selama proses mediasi atau perundingan hari ini. Yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Tidak boleh diperkenankan. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, menggunakan handphone. Tidak boleh. Yang keenam, tidak boleh merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak dan Ibu setuju atau sepakat terhadap tata tertib ini? Setuju, Pak. Setuju, Gimana, Ibu? Pak. Oke, baiklah. Saya kira sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih kepada para pihak sudah hadir dalam pertemuan pertama mediasi ini. Saya harap kepada para pihak untuk tetap hadir pertemuan mediasi yang kedua pada hari Senin tanggal 23 September 2019 pukul 10 waktu Indonesia Barat di ruang mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Untuk penyampaian resume, perkara dan usulan perdamaian masing-masing pihak. Sesuai dengan Perma 1 nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di pengadilan bahwa pertemuan mediasi pertama dilakukan untuk perkenalan untuk mengetahui identitas masing-masing pihak, menjelaskan peran mediator, sifat mediasi, manfaat mediasi, mekanisme mediasi, dan merumuskan jadwal tata tertib mediasi. Sedangkan pertemuan selanjutnya untuk membahas permasalahan dan pembacaan resume perkara masing-masing pihak. Mediasi hari kedua pada hari Senin tanggal 23 September pukul 10 waktu Indonesia Barat di ruang mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Selamat siang. Kedua, pada hari Senin tanggal 23 September 2019 pukul 10 waktu Indonesia Barat di ruang mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Selamat siang, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita memulai mediasi, saya harap Bapak dan Ibu bisa menaati tata tertib yang telah disepakati pada mediasi hari pertama. Untuk memulai mediasi, bagaimana kalau kita mulai dengan mendengar keterangan dari pihak penggugat terlebih dahulu? Pak Banu, silakan. Jadi saya adalah pemilik usaha jasa di bidang desain rumah dan perkantoran sekaligus usaha jasa konstruksi atas nama PT Bangun Jaya, di mana perusahaan saya melakukan perjanjian hutang piutang dengan Nyonya Pisa atas proyek pembangunan rumahnya seluas 300 meter kubik dengan desain 2 lantai, 3 kamar tidur keluarga, 1 kamar tidur asisten rumah tangga, 1 dapur bersih, 1 dapur kotor, dan 5 kamar mandi dengan harga 2 miliar. Dalam kesepakatan tersebut, kami setuju bahwa pembangunan akan selesai pada bulan Desember 2019 dengan termin 3 kali pembayaran. Untuk pembayaran pertama,
dan kedua Nyonya Pisa sudah melakukan pembayaran dengan total 1,5 miliar. Namun untuk pembayaran ketiga, Nyonya Pisa belum juga melakukan seluruh sisa pembayaran sebesar 500 juta. Penunggakan tersebut berlangsung sampai tanggal 20 Desember 2019. Ya, jadi pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 1 Januari 2019 karena desain sudah selesai dikerjakan. Maka Nyonya Visa melakukan transfer sebesar 1 miliar. Kemudian pembayaran yang kedua dilakukan karena pembangunan lantai 1 sudah selesai, sehingga Nyonya Visa melakukan transfer pembayaran sebesar 500 juta. Untuk pembayaran atau pelunasan dengan memberikan 2 lembar cek sebagai berikut. Yang pertama, cek nomor XP 279-269 tanggal 1 Januari 2019, Bank Sentral Asia sejumlah 1 miliar rupiah. Dan yang cek yang kedua, cek nomor XP 279-251 tanggal 1 Maret 2019, Bank Sentral Asia sejumlah 500 juta rupiah. Kedua cek tersebut atas nama Nyonya Visa. Karena sampai tanggal 20 Desember 2019, Nyonya Pisa tidak juga melunasi pembayaran terakhir. Jadi saya langsung menghubungi Nyonya Pisa, akan tetapi Nyonya Pisa seolah menghindar dari saya. Nyonya Pisa tidak beritikat baik kepada saya, dan setelah Nyonya Pisa bisa ditemui, Bu Maulidia justru mengatakan belum memiliki dana untuk melunasi pembayaran dan tidak memberikan kepastian waktu untuk pelunasan tersebut. Jadi karena saya merasa tidak adil dan dirugikan di sini, saya dengan kuasa hukum saya mengajukan gugatan. Kalau boleh tahu, objek dari transaksi antara Nyonya Visa dengan Mr. Banu apa? Rumah milik saya yang terletak di Jalan Kenanga Indah 6, nomor 11, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa Mr. Banu dengan Nyonya Visa telah melakukan perjanjian pengikatan hutang piutang terbukti dari fotokopi akta yang saya terima, yaitu dengan objek rumah Jalan Kenangan Indah nomor 6, Kenangan Indah 6 nomor 11 ya. Tanjung Duren, Jakarta Barat dengan sertifikat hak milik 2.233 luas 300 meter. Tahap pembayaran dilakukan 3 kali, di mana tahap pembayaran kedua sudah dilunasi, namun tahap ketiga sampai pada tanggal 20 Desember 2019 belum juga dilunasi. Benar begitu? Benar, Pak. Lalu solusi apa yang bisa Mr. Banu inginkan dari mediasi ini? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya merasa tidak adil dan dirugikan atas pelanggaran pada perjanjian hutang piutang ini karena Nyonya Pisa belum juga melunasi pembayaran ketiga. Sedangkan rumah Nyonya Pisa sudah sampai pada tahap finishing. Ya, kuasa hukum. Ya, bahwa kami ingin mengajukan usulan perdamaian sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Nyonya Visa mengakui kesalahannya dan tulus meminta maaf kepada Bapak Budi. Sorry, Bapak Banu. Yang kedua, bahwa Nyonya Visa melunasi sisa pembayaran sebesar 500 juta rupiah. Pada saat mediasi, para pihak yang berperkara harus lebih aktif dalam penyampaian permasalahan. Sedangkan peran dari kuasa hukum yaitu membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya, menyampaikan penjelasan hakim, mendorong para pihak untuk aktif membantu mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan, dan usulan penyelesaian sengketa, merumuskan rencana dan usulan kesepakatan perdamaian, serta menjelaskan kewajiban kuasa hukum. Benar begitu, Mr. Banu? Benar, Pak. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada Nyonya Visa menyampaikan permasalahannya. Memang benar, saya melakukan transaksi utang piutang jasa pembangunan dengan PT Bangun Jaya selaku jasa konstruksi pembangunan untuk membangun rumah saya yang ada di Jalan Kenanga Indah 6, nomor 11, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dengan sertifikat hak milik 2.233 luas 300 meter persegi. Dan benar bahwa saya telah melakukan pembayaran pertama dan kedua sampai pada tanggal 1 Maret 2019 dengan total 1.500.000.000 rupiah. Namun dikarenakan kendala keuangan sehingga saya belum mampu membayar sisa kewajibannya. Bahwa bukannya kami tidak beritikat baik.
bahwa bukannya kami tidak ingin beritikat baik kepada Mr. Banu dengan tidak membayar sisa pembayaran tersebut. Saya hanya sedang mengalami kendala keuangan di tahun ini sehingga belum mampu membayar lunas sisa finishing tersebut. Lalu solusi apa yang ingin dari mediasi ini? Bahwa saya ingin masalah ini diselesaikan baik-baik karena permasalahan ini hanya kesalahpahaman saya antara Mr. Banu. Bahwa saya mengakui kesalahan dan meminta maaf secara tulus kepada Mr. Banu karena kekeliruan saya. Dan saya akan membayar sisa pembayaran secepatnya. Akan tetapi, karena kekeliruan ini, saya mohon maaf kepada Mr. Banu untuk memberikan waktu kepada kami selama 7 hari untuk membayar sisa pembayaran tersebut. Bagaimana Mr. Banu? Apakah Mr. Banu bersedia memaafkan Nyonya Visa dan bersedia memberikan batas waktu 7 hari kepada Nyonya Visa untuk membayar sisa pembayaran tersebut? Karena Nyonya Visa dengan tulus meminta maaf dan akan membayar hutangnya, maka saya memaafkan dan saya setuju memberikan batas waktu 7 hari kepada Nyonya Visa. Baiklah, saya rasa sudah menemukan kesepakatan, tapi sebelumnya saya akan membacakan kesepakatan yang telah disepakati bersama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pihak penggugat menyetujui perdamaian dengan Nyonya Visa. Yang kedua, pihak Nyonya Visa mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada penggugat. Yang ketiga, bahwa pihak tergugat akan melunasi sisa pembayaran sejumlah 500 juta. Yang keempat, bahwa pihak Nyonya Visa sepakat sisa pembayaran dilakukan paling lambat 7 hari setelah adanya kesepakatan perdamaian. Itulah tadi kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati. Saya mau bertanya kepada para pihak, apakah puas dengan hasil mediasi ini? Puas, Pak. Puas. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam akta perdamaian ataukah hanya kesepakatan perdamaian saja. Iya, saya ingin mengukuhkan ke akta perdamaian. Bagaimana, Nyonya Visa? Saya juga ingin dikukuhkan dalam akta perdamaian. Baik, kesepakatan perdamaian dibuat oleh mediator dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator. Baiklah, terima kasih banyak pada Mr. Banu dan Nyonya Visa atas etikat baik yang telah mengikuti mediasi secara penuh dan berperan aktif sampai menemukan solusi dan titik permasalahannya. Saya harap kepada kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan menghilangkan perselisihan setelah keluar dari ruang persidangan. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Para pihak mengucapkan terima kasih dan berjabat tangan satu sama lain, serta meminta maaf. Moderator menyampaikan laporan hasil mediasi Hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian. Sidang berikutnya yaitu pembacaan putusan oleh Hakim pemeriksa perkara. Terima kasih. Udah kan? Oh, udah. Berarti nggak